Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Faruk, pembina Pramuka yang hari ini akan melakukan proses simulasi kesiapsiagaan bencana atau memberikan materi atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, khususnya yang siaga dan penggalan tentang apa itu bencana. Jadi saya selaku materi mengucapkan terima kasih kepada SD SMA 1 yang mau dan berani memberikan langkah nyata, memberikan materi kepada anak-anak bagaimana kita menghadapi bencana yang akhir-akhir ini di seluruh dunia lagi viralnya adanya bencana alam. Harapannya dengan materi ini adik-adik khususnya yang ada di siaga penggalan paham untuk mengevakuasi diri, untuk menyelamatkan diri dalam proses yang hiruk pikuknya adanya bencana. Itu saya berpesan kepada semuanya, khususnya kepada adik-adik yang ada di SD SMA 1 dan umumnya seluruh warga Indonesia, bagaimana kita harus memahami teknik dan cara untuk menyelamatkan diri dalam proses ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada sesuatunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bagaimana salah satu ilmu di kepramukaan yang mengajarkan bagaimana kita bertahan hidup atau survive. Survive ini nanti adik-adik akan saya putarkan video. Nah, kita nobarnya di sini, tapi moga-moga kelas kecil nanti bisa mendapat ke sini dan melihat tampilan-tampilan itu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya cukup jelas, kelihatan dari pojok sana. Nama saya Kak Faruk. Nah, saya pembina pramuka di SMA Negeri 1 Purwosari. Dan di sini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana kesiapsiagaan bencana itu dengan konsep adik-adik akan saya putarkan video dan bisa melihat nanti diingat di video itu ada apa saja. Mengerti? Mengerti? Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan itu tadi sekilas informasi bagaimana gempa bumi terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dari sana contoh apabila terjadi gempa bumi, apa yang kita lakukan dulu? Menutupi bagian terpenting dari tubuh kita. Apa? Dengan apa? Dengan apa? Helm. Kalau ada helm, kalau tidak ada helm, ya, bantal. Kalau tidak ada bantal, buku tebal. Kalau tidak ada buku tebal, kalau tidak ada tas, tangan. Nah, ini yang lebih evident adalah tangan. Mencari tempat yang aman atau di alam terbuka, jauh dari apa? Jauh dari apa? Jauh dari kaca. Terus jauh dari apa lagi? Bangunan. Jauh dari apa lagi? Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Satu, cara menolongnya tidak boleh melewati atas atau lewat kepala sini, nggak boleh. Tidak boleh melangkai korban, tidak boleh. Tapi harus memutar dari bagian bawah. Terus cara mengangkatnya, ini juga berpengaruh. Ya, kalau ngangkatnya nggak serempak, nggak barengan, korbannya bisa jatuh lagi. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Jongkok, silakan jongkok, penolongnya 3 orang. Jongkok. Nah, yang satu ini. Apabila kepala di sini yang jongkok seperti ini, jadi kaki kanan karena ada di kepala. Sekarang cara memegangnya, dipegang.
Cara memegangnya, tangannya dimasukkan di belakang tubuh korban. Ayo dimasukkan seperti ini. Ini di sini dan di belakang lutut. Masukkan. Belakang leher. Begitu ada perintah angkat korban, itu diangkat dan ditaruh di lutut. Jadi diangkat terus ditaruh di lutut. Ya, diangkat bukan berdiri Mas Yan. Coba angkat korban, gerak berdiri, diangkat ditaruh di lutut. Belum berdiri. Oh, ya kan? Kalau sudah seperti ini, tinggal berdirinya. Silakan ada apa-apa berdiri, gerak semua bareng-bareng berdiri. Berdiri, gerak. Ayo berdiri bareng-bareng. Ya. Nah, ini yang satu orang menyiapkan tanggungnya untuk tempat evakuasi. Tanggungnya dipasang dulu. Ya, terus ayo sudah dikondisikan tanggungnya. Begitu saya bilang jongkok, dan diupayakan korbannya ditaruh pas di tanggung. Ayo. Sudah, letak korban, diletakkan pelan-pelan, jangan sampai korbannya tambah sakit. Nah, yuk berdiri semuanya 4 orang. Nah, tanggungnya dipegang pojok-pojokin. Berdiri, gerak 1, 2, 3. Ayo yang putra ke sini. Ayo yang putra ke sana. Sudah? Nah, kalau sudah setelah hitungan ketiga silakan diturunkan. 1, 2. Gempa lindungi kepala bila hindari kaca-kaca. Ayo tiarap bila tiarap semuanya. Ayo tiarap semuanya, tiarap, gak ada yang berdiri. Masuk kolong meja bila ada gempa. Silakan mengambil tas dan disuun. Lari, mengambil tas dan disuun keluar. Ayo mengambil tas, disuun. Disuun semuanya tasnya. Ayo ngambil tasnya. Ayo lari, disuun, ditaruh di atas tasnya. Melindungi kepala, ayo disuun. Nah, ayo lari. Ayo maju ke alam terbuka, disuun tasnya. Iya, tetap di atas kepala tasnya. Tas mana? Tetap tasnya di atas kepala. Ocok berot. Ayo tasnya disuun. Tidak ada tas yang di belakang, tapi di atas kepala karena kondisi pemukiman ada penduduk yang lagi nyaman-nyaman saja dan semuanya tidak mengira akan terjadi sebuah kejadian khusus. Pada pukul 10.30 di desa tersebut ada kejadian khusus yang mengakibatkan adanya gempa bumi. Silakan mari semuanya menunjukkan rumah tasnya ditaruh di atas kepala, tasnya ditaruh di kepala semuanya, dan mencari perlindungan jangan sampai mendekati gedung. Setelah kembali ke dalam terbuka, silakan keluar dan melindungi kepalanya. Silakan melindungi kepalanya dan jongkok, jangan ada yang berdiri.
Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah itu adalah bagian dari cerita yang harus Anda dipahami. Mohon maaf selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.